Pernah nggak niatnya cuma scroll media sosial sebentar, tapi tiba-tiba pengen beli ini, pengen ikut itu? Bukan karena kamu butuh, tapi karena takut ketinggalan. Disinilah FOMO mulai menguras uangmu. Di video kali ini, kita akan bahas kenapa media sosial sering bikin kita merasa kurang. Padahal sebenarnya kita baik-baik saja. Tentang bagaimana FOMO mendorong belanja impulsif, dan kenapa hidup minimalis di media sosial bisa jadi langkah sederhana untuk mulai menabung dan hidup lebih tenang. 1. Media sosial menciptakan ilusi kebutuhan. Media sosial jarang menampilkan kenyataan secara utuh. Yang kita lihat hampir selalu versi terbaik dari hidup orang lain. Barang baru, gaya hidup rapi, liburan menyenangkan, dan keseharian yang terlihat mudah dan menyenangkan. Saat kita melihat hal yang sama berulang kali, pikiran mulai menormalkan hal tersebut. Apa yang awalnya hanya tontonan, perlahan berubah menjadi keinginan, lalu terasa seperti kebutuhan. Kita mulai berpikir, semua orang punya, masa aku enggak? Padahal yang terjadi hanyalah ilusi. Setiap orang punya kondisi keuangan, prioritas, dan perjuangan yang berbeda. Jika ilusi ini tidak disadari, kita akan terus terdorong untuk membeli dan mengikuti tren, bukan karena siap, tapi karena takut tertinggal. Dan disitulah tabungan mulai terkikis, bukan oleh kebutuhan nyata, melainkan oleh perbandingan yang tidak pernah ada habisnya. 2. FOMO mendorong belanja impulsif. FOMO tidak muncul begitu saja. Ia tumbuh perlahan dari apa yang kita lihat setiap hari di media sosial. Konten tentang barang baru, tren viral, diskon terbatas, dan gaya hidup normal versi internet secara tidak langsung menekan kita untuk ikut. Awalnya hanya rasa penasaran, lalu berubah menjadi dorongan kuat untuk membeli sekarang juga sebelum merasa tertinggal. Dalam kondisi ini, logika sering kalah oleh emosi. Kita jarang bertanya apakah barang itu benar-benar dibutuhkan, apakah sesuai dengan kondisi keuangan, atau apakah akan memberi manfaat jangka panjang. Belanja dilakukan cepat, spontan, dan seringkali tanpa perencanaan. Kepuasan yang didapat pun hanya sesaat, sementara dampaknya terasa lebih lama di keuangan. Saldo berkurang, tabungan tertunda, dan rasa menyesal muncul setelah euforia belanja hilang. Inilah kenapa FOMO menjadi salah satu penyebab terbesar uang habis tanpa hasil nyata. Karena keputusan finansial diambil berdasarkan tekanan sosial, bukan berdasarkan kebutuhan dan tujuan hidup sendiri. 3. Minimalis membantu mengontrol keinginan. Minimalis di media sosial bukan berarti memusuhi teknologi atau menutup diri dari dunia luar. Justru ini adalah tentang mengambil kembali kendali atas apa yang kita konsumsi setiap hari. Saat kita mulai menyaring akun yang diikuti, mengurangi konten pamer, dan membatasi waktu scrolling, pikiran kita perlahan berhenti dibombardir oleh standar hidup orang lain. Dengan berkurangnya rangsangan, keinginan yang sebelumnya terasa mendesak mulai melemah. Kita tidak lagi merasa harus segera memiliki sesuatu hanya karena sering melihatnya. Di titik ini, jarak antara keinginan dan tindakan mulai terbentuk. Kita jadi lebih mampu berpikir sebelum membeli, menimbang manfaatnya, dan menyesuaikannya dengan kondisi keuangan serta tujuan hidup. Minimalis membantu kita kembali fokus pada apa yang benar-benar penting, bukan apa yang sedang ramai dibicarakan. Dari sinilah kebiasaan menabung bisa tumbuh, bukan karena paksaan, melainkan karena keputusan sadar yang diambil dengan tenang. 4. Berhenti membandingkan, mulai menabung. Media sosial membuat perbandingan terasa sangat mudah dan hampir tidak terhindarkan. Tanpa kita sadari, setiap kali membuka aplikasi, kita melihat pencapaian, gaya hidup, dan kesuksesan orang lain yang ditampilkan dengan sangat rapi dan menarik. Dari situlah rasa kurang mulai muncul, meskipun sebenarnya kondisi hidup kita tidak buruk. Perasaan tertinggal ini perlahan mempengaruhi keputusan finansial. Kita mulai membeli bukan karena butuh, tetapi karena ingin menyamai atau setidaknya terlihat setara. Tabungan yang seharusnya menjadi pelindung masa depan seringkali dikorbankan demi pengakuan sesaat.
Ketika kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain, fokus keuangan pun berubah. Menabung tidak lagi terasa sebagai pengorbanan, melainkan sebagai pilihan sadar untuk melindungi diri sendiri. Di titik ini, kita mulai menyadari bahwa hidup bukan perlombaan dan keamanan finansial jauh lebih berharga daripada validasi singkat dari media sosial. 5. Tabungan bertambah, hidup lebih tenang. Ketika FOMO berkurang dan kebiasaan di media sosial mulai terkendali, perubahan paling terasa bukan hanya di angka tabungan, tetapi di perasaan kita sehari-hari. Uang yang sebelumnya habis untuk ikut tren, nongkrong tanpa rencana, atau belanja impulsif mulai tersisa dan bisa dialihkan ke tabungan. Sedikit demi sedikit, saldo bertambah, bukan karena gaji naik, tetapi karena pengeluaran lebih sadar. Tabungan yang ada memberi rasa aman, mengurangi kecemasan saat menghadapi kebutuhan mendadak, dan membuat kita tidak mudah panik terhadap masa depan. Hidup pun terasa lebih tenang karena keputusan keuangan tidak lagi didorong oleh tekanan sosial, melainkan oleh kesadaran dan tujuan pribadi. Di titik ini, kita mulai menyadari bahwa ketenangan finansial tidak datang dari terlihat sukses di media sosial, tetapi dari kontrol atas kebiasaan dan pilihan hidup kita sendiri. Minimalis di media sosial bukan tentang menjauh dari dunia, tapi tentang menjaga diri dari tekanan yang tidak perlu. Saat kita berhenti FOMO, berhenti membandingkan hidup sendiri dengan versi terbaik orang lain, kita memberi ruang untuk bernafas lebih tenang. Uang tidak lagi habis untuk ikut-ikutan, melainkan bisa dialihkan untuk menabung dan menyiapkan masa depan yang lebih aman. Perubahan ini memang tidak instan, tapi dimulai dari keputusan kecil yang kita ulang setiap hari. Kalau kamu merasa konten ini bermanfaat dan relevan dengan hidupmu, jangan lupa subscribe channel ini agar kamu terus mendapat pengingat dan motivasi untuk mengelola keuangan dengan lebih sadar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.